di sini perlu kita review kembali atau perlu kita bahas gitu ya. Karena ini nanti akan menentukan seberapa besar proses yang harus kita desain gitu ya. Karena apa? Karena antara commodity chemical, fine chemical, dan specialty chemical ini memiliki karakteristik yang berbeda. Sebelumnya mungkin saya ingin bertanya, apakah pernah mendengar istilah 3 produk ini? Commodity chemicals, fine chemicals, dan specialty chemicals. Apakah sudah pernah mendengar di mata kuliah sebelumnya? Belum ya? Belum, Pak. Belum ya. Baik. Apa itu commodity chemicals? Nah, contohnya adalah bahan kimia yang umum ya. Misalkan asam sulfat, ya, asam klorida, ya, yang semuanya itu diproduksi dalam skala yang sangat besar. Ya, jadi kata kuncinya adalah produksinya skala besar, ya. Itu yang dimaksud dengan commodity atau bulk chemicals, atau biasa disebut dengan commodity chemicals, ya. Jadi yang pertama karakteristiknya adalah dia diproduksi dalam skala besar, ya, jauh lebih besar daripada fine chemical maupun specialty chemical. Kemudian harga, ya, itu biasanya ditentukan oleh komposisi dan kemurnian. Jadi misalkan kita mau beli asam sulfat misalkan ya, yang 32% ya, dengan yang misalkan 10%, itu harganya pasti beda. Jadi biasanya kita menentukan harga untuk commodity chemical, itu kita tentukan dari komposisi kimia dan kemurniannya. Itu yang dimaksud dengan commodity chemical. Jadi kata kuncinya adalah dia diproduksi dalam skala yang besar, ya. Nah, yang kedua adalah fine chemicals. Nah, fine chemicals ini diproduksi dalam skala kecil, ya. Diproduksi dalam skala kecil, dan biasanya chemicalnya ini sifatnya itu apa ya, khusus gitu ya. Jadi mungkin tidak banyak dipakai secara massal seperti asam sulfat. Kalau asam sulfat itu kan banyak industri lain yang pakai gitu ya. Tapi kalau fine chemicals ini mungkin tidak semua industri atau industri secara umum menggunakannya. Sehingga dia diproduksi dalam skala yang jauh lebih kecil daripada yang commodity chemical. Contohnya apa? Di sini contohnya misalkan chloropropilen oxide, ya, yang itu biasanya digunakan untuk industri yang memproduksi resin, ya. Jadi artinya industri lain nggak butuh gitu loh. Yang butuh itu cuma industri yang memproduksi resin, ya. Tapi kalau asam sulfat, asam klorida itu kan sangat umum ya. Jadi bisa dikatakan mungkin 80% sampai 90% itu mungkin dipakai di banyak industri gitu ya. Tapi kalau fine chemical enggak. Contoh lain misalkan DMF atau dimetil formamid. Ini juga termasuk fine chemicals karena apa? Karena dia tidak digunakan secara umum, ya. DMF ini biasanya kita pakai untuk pelarut, ya, solvent. Jadi sebagai solvent, kemudian sebagai tambahan pada reaksi, ya, atau intermediate pada proses produksi bahan produk farmasi, ya. Contoh lain misalkan normal butyric acid, ya, digunakan pada produk-produk minuman, ya,
kemudian aroma, vapor, kemudian parfum, ya, atau barium titanat powder, ya, untuk memproduksi kapasitor, ya. Jadi intinya adalah fine chemical ini sifatnya itu lebih spesifik dibandingkan dengan yang commodity chemical, sehingga dia tidak diproduksi dalam skala yang besar seperti yang commodity chemical. Tetapi harganya itu juga ditentukan oleh komposisi kimia dan kemurniannya. Jadi kalau kita bicara industri kan pasti kita harus bicara harga gitu ya. Maka untuk yang fine chemical ini sama seperti commodity chemical, di mana harganya itu ditentukan oleh kemurnian maupun komposisi kimia. Jadi makanya ketika Anda mengerjakan TA, yaitu harus dipastikan ya, bahan baku yang Anda pakai itu Anda mau pakai kemurnian berapa gitu ya. Jangan sampai nanti Anda pakai, Anda pokoknya antem aja asam sulfat misalkan gitu ya, terus Anda cari datanya, Anda nggak pedulikan kemurniannya. Nah itu keliru ya. Karena apa? Karena kalau asam sulfat itu harganya itu sangat ditentukan oleh kemurniannya. Jadi yang 90, jadi misalkan yang 36% sama yang 32% itu nanti harganya beda gitu ya. Jadi itu komoditi dan fine chemical ya. Kemudian yang terakhir adalah specialty chemical atau functional chemical, di mana ini harganya itu ditentukan dari fungsinya ya, atau efek yang ditimbulkan oleh bahan tersebut ya. Jadi tidak ditentukan oleh komposisi kimia atau kemurniannya. Nah, contohnya apa? Contohnya misalkan parfum. Ya. Parfum kita biasanya ini ya, nggak peduli pokoknya yang penting baunya enak sesuai dengan yang kita maui ya. Atau mungkin banyak orang yang suka dengan baunya gitu ya, maka harganya jadi mahal. Jadi nggak peduli komposisinya seperti apa, ya. Kalau Anda beli parfum kan nggak mungkin tanya ya, ini komposisinya apa gitu ya. Kan nggak seperti itu ya. Pasti Anda ininya apa dari testernya kan. Ini kira-kira cocok nggak gitu ya. Jadi contohnya misalkan selain parfum itu bahan pewarna ya. Jadi bahan pewarna itu kan bukan komposisinya yang penting ya, tapi apakah dia bisa digunakan betul-betul untuk memberikan warna tertentu gitu ya. Kemudian flavoring atau chemical aroma gitu ya. Kemudian pestisida, kemudian obat-obatan ya. Misalkan Anda beli Panadol misalkan ya, kita sebut merek ya. Paracetamol lah ya, paracetamol antara yang merek Panadol dengan merek apa misalkan merek yang lain gitu ya, itu kan biasanya harganya nggak terlalu beda jauh ya. Yang penting dia punya efek yang kurang lebih sama ya. Jadi nggak peduli komposisinya seperti apa gitu ya. Nah itu yang disebut dengan specialty atau functional chemical. Nah ini juga biasanya diproduksi dalam skala yang mungkin besar, tapi kebanyakan sih nggak terlalu besar ya, sebesar yang commodity chemical. Nah, ini informasi lebih lanjut tentang ini ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jadi commodity dan fine chemical itu biasanya ditentukan oleh komposisinya. Ya. Jadi harganya itu ditentukan oleh komposisinya. Jadi tidak ditentukan oleh faktor lain atau di sini kita katakan sebagai undifferentiated ya. Di sini misalkan dikatakan tidak ada bedanya harga antara 99,9% benzen yang dibuat oleh satu produsen dengan produsen yang lain ya.